Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rosita Nur Awaliyah dengan NPM 102222010 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di sini ada beberapa pengertian mengenai akuntansi, informasi, sistem, dan tujuan sistem informasi akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan pelaporan. Akuntansi juga sering disebut dengan bahasa bisnis. Informasi merupakan suatu data yang dapat mendukung ketepatan dalam mengambil keputusan. Sistem merupakan komponen fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Lalu, tujuan utama dibangunnya sistem informasi akuntansi yaitu untuk mengurangi resiko saat mengambil keputusan. Kemudian, ada 3 fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. Yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab kepada pihak eksternal. Setelah itu ada 5 peran sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mengumpulkan dan memasukkan data. Yang kedua, mengolah data transaksi. Yang ketiga, menyimpan data. Keempat, memberi pemakai atau mengambil keputusan. Dan terakhir, mengontrol semua proses yang terjadi. Kelompok informasi akuntansi dibagi menjadi 3. Yang pertama, scorekeeping, attention direction, dan terakhir, decision making. Terdapat 4 dimensi kualitas informasi. Yang pertama, akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem. Seperti yang sudah dibacakan tadi pengertiannya, ada juga beberapa bahasan mengenai sistem. Yang pertama yaitu tujuan sistem. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Yang kedua ada batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Yang ketiga ada subsistem, yaitu komponen atau bagian dari suatu sistem. Hubungan sistem merupakan hubungan yang terjadi antara subsistem setingkat atau dengan yang lebih besar. Hierarki sistem menggambarkan hubungan sistem yang lebih besar atau biasa disebut supersistem dan hubungan dengan yang lebih kecil atau subsistem. Kemudian ada input, proses, dan output. Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Output merupakan hasil dari suatu proses menjadi tujuan keberadaannya sistem. Kemudian yang terakhir ada lingkungan sistem. Lingkungan sistem merupakan faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Kemudian ada 8 klasifikasi sistem. Yang pertama, sistem terbuka dan tertutup, sistem buatan manusia dan buatan Tuhan, sistem berjalan dan konseptual, sistem sederhana dan kompleks, sistem yang kinerjanya dapat dipastikan atau tidak, sistem sementara dan selamanya, sistem yang ada secara fisik maupun abstrak, dan terakhir, sistem yang bisa dan tidak bisanya beradaptasi. Kemudian ada model sistem yang terbagi menjadi 4. Yang pertama fisik, yang kedua naratif, ketiga grafik, dan keempat matematika. Kemudian yang terakhir yaitu bahasa sistem. Bahasa sistem merupakan alat untuk berkomunikasi. Bahasa sistem juga terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama yang mengakibatkan terjadinya komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling memahami. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.